saya Marcel. Mari kita saksikan. Nah, dari segi latar belakang, tahukah kalian bahwa gerakan nasionalisme di Mesir terjadi pada awal abad ke-19 yang dipimpin oleh Saad Zaghloul Pasha. Nah, pada dahulu kala, Mesir yang masih dikuasai oleh Turki mengalami depresi ekonomi yang menyebabkan Mesir harus membuat keputusan-keputusannya sendiri tanpa sepengetahuan dari pihak Turki. Salah satunya adalah dibukanya kembali Terusan Suez. Terusan Suez adalah salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh Mesir. Terusan Suez ini menghubungkan benua Afrika dengan benua-benua lain. Nah, ada fun fact nih buat kalian. Terusan Suez ini dibangun oleh insinyur dari Perancis yang bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps. Nah, satu fun fact lagi. Mungkin kalian bertanya, kenapa negara barat sangat menginginkan Terusan Suez ini? Nah, Terusan Suez ini memungkinkan kapal-kapal yang berlayar dari benua Eropa menuju ke benua Asia tanpa harus mengelilingi benua Afrika. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan perdagangan di Asia. Pada waktu itu, Mesir mengalami kesulitan dalam hal finansial dan memutuskan untuk meminjam sejumlah uang kepada Yunani. Namun Yunani malahan bersikap semena-mena kepada pemerintahan Mesir. Akhirnya Inggris dan Prancis datang ke Mesir setelah melihat potensi Terusan Suez yang sangat besar. Akhirnya Inggris memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada Mesir. Usut punya usut, ternyata Mesir tidak bisa membayar hutang tersebut karena terbebani oleh banyaknya pinjaman. Mula-mula Inggris hanya menguasai saham milik Terusan Suez, tapi lama-kelamaan Inggris dan juga Prancis mulai ikut campur tangan dalam hal pemerintahan Mesir. Kejadian ini membuat rakyat merasa kecewa dengan Khedive Ismail akibat pemerintahannya yang membuat Mesir berada di bawah cengkraman bangsa asing. Akhirnya rakyat melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Aribi Pasha. Mula-mula gerakan ini hanya gerakan anti bangsa asing, tetapi lama-kelamaan menjadi gerakan yang menuntut perubahan sistem pemerintahan. Namun gerakan ini akhirnya dipadamkan oleh Inggris dengan dibuatnya perjanjian Unilateral Declaration. Melalui perjanjian ini, Mesir merasa dirinya sudah merdeka, tetapi tidak dengan Inggris. Akhirnya gerakan ini dilanjutkan yang dipimpin oleh Saad Zaghloul Pasha. Ia sempat diasingkan ke Gibraltar. Kalian pasti udah pada penasaran kan, sebenarnya Unilateral Declaration itu apa sih? Nah, Unilateral Declaration atau Deklarasi Kemerdekaan Sepihak merupakan salah satu bentuk kemerdekaan Mesir dari Inggris. Meskipun belum sepenuhnya menjadi negara yang merdeka, namun ini menjadi langkah awal dari Mesir untuk memperkuat negaranya menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya. Inggris dalam tanda kutip mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir, tetapi dengan syarat Inggris tetap mempertahankan Terusan Suez. Inggris menggunakan daerah Mesir untuk operasi militer. Inggris mempertahankan Mesir dari agresi bangsa lain, serta Inggris melindungi bangsa asing serta kepentingannya di Mesir. Itulah yang terdapat dalam isi Unilateral Declaration. Kemudian pada tahun 1925, Raja Farouk ini digulingkan oleh Muhammad Nazib yang mengubah Mesir menjadi republik. Pada tahun 1954, ia digantikan oleh Gamal Abdul Naisar yang dikenal anti barat. Akhirnya pada Oktober 1954, Mesir mendapatkan kemerdekaannya ini sepenuhnya dan kemerdekaannya dinyatakan setelah Perang Dunia Kedua. Lalu pada tahun 1996, Gamal Abdul Naisar melakukan nasionalisasi Terusan Suez agar Terusan Suez ini tidak dikuasai Inggris lagi dan menjadi milik Mesir kembali. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu nasionalisasi? Nah, aku bakal jelasin nih, nasionalisasi itu adalah proses pengambilan hak kepemilikan aset negara kembali. Setelah menyaksikan pergerakan perjuangan Mesir mendapat 3 dampak, yaitu Mesir menjadi negara yang merdeka, Mesir berubah menjadi negara republik, dan yang ketiga, Terusan Suez menjadi milik Mesir seutuhnya kembali. Nah, itu dia guys, perjuangan pergerakan nasionalisme Mesir. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.